Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi la yazidu fi mulkihi hamdul hamid wa la yanqusuhu juhdul jahilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika man ittafa bihi adana wa man da'ahu labba wa man asahu nada wa man ata'ahu a'azza wa as'ada wa ja'ala al-jannata ma'wa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kushifat tuja bi jamali hasunal jami'u salih sallu alaihi wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ba'd. Adik-adik imaman dan imamati yang berbahagia, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, beberapa waktu yang lalu saya dikontak sama panitia untuk berkenan mengisi acara pengajian hari Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7. Luar biasa. Jadi saya rindu ada pengajian di pagi hari, biar mahasiswa dan anak kos itu nggak tidur lagi, kira-kira begitu ya. Karena memang sekarang subuhnya sudah lebih awal, jam 4. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman ini against the mainstream, melawan arus utama. Kalau arus utamanya mahasiswa itu pemalas, tidur lagi, lalu ada bangkit berdiri dan berangkat ke majelis ilmu. Kalau dulu saya aktif di IMN Kampus 2, Komisariat PSH dulu namanya ya, Pendidikan Sastra dan Hukum. Lalu ada acara selain pengajian malam minggu di kampus, ya isinya tetap aja pengajian dan diskusi gitu. Tapi namanya malam minggu di kampus. Tema yang disodorkan oleh panitia ini very romantic ya, romantis sekali ya, di jalan cinta bertumbuh. Lalu saya mau ngisi tentang apa ini ya, tapi tetap saya taruh di sini untuk memenuhi permohonan tersebut ya. Memang hari ini ada banyak generasi, satu tidak bisa mencintai dirinya sendiri, yang kedua kehilangan cinta kasih orang lain. Kenapa demikian? Karena memang ada banyak gejala yang merusak hubungan kita, relasi sosial kita, hablum minanas kita ya. Yang pertama adalah teknologi. Bagaimana mungkin kita berdampingan, masing-masing pegang HP masing-masing, padahal berdampingan. Generasi ini mengalami lompatan budaya. Harusnya budaya baca tulis, lalu budaya laptop gitu ya, budaya internet, baru budaya gadget. Nah, kira-kira begitu. Ada banyak generasi hari ini, nah mungkin teman-teman semester baru 1, 2, 3 atau mahasiswa hari ini lah, belum melewati tahapan gemar membaca, gemar menulis, gandrung membaca. Kalau kamu baca pakai handphone, smartphone, itu paling tahan beberapa menit saja, gitu ya, karena memang cahaya itu sangat mengganggu aktivitas mata kita, gitu ya. Tapi kalau kamu baca buku, lalu ada durasi waktu yang lebih. Jadi generasi hari ini mengalami lompatan budaya, belum gandrung membaca dan menulis, lalu berdiskusi, mengikuti kajian, tapi dia lompat kepada budaya gadget tadi dan asik dengan dirinya sendiri. Jadi lompatan kebudayaan ini sangat mengancam
ya, the shock culture, budaya kaget, gitu ya, atau disebut orang Jawa itu gumunan, gitu ya. Ya, kembali kepada topik ini, di jalan cinta aku bertumbuh. Jadi kata kuncinya adalah al-hub, ya, cinta. Ada seorang ulama besar namanya Dr. Al-Buti, seorang ulama besar Syria yang mungkin hampir setengah tahun yang lalu meninggal dunia, mati tertembak hari Jumat setelah menyampaikan pengajian di masjidnya. Syekh Al-Buti. Syekh Al-Buti ini sangat pakar Al-Quran, hadis, usul fiqh, gitu, dan punya prinsip politik. Meskipun ia berlawanan dengan rezim yang berkuasa di Syria, tapi ia dibiarkan untuk berdakwah. Oleh karena itu, makin mantap ia dengan prinsip-prinsip keislaman yang ia miliki, ilmu yang beliau tekuni, Al-Quran, hadis. Tapi rupanya apa yang disampaikan oleh Al-Buti ini dapat menggerakkan umat untuk melawan rezim yang berkuasa, sehingga akhirnya beliau harus ditembak oleh seorang yang tidak bertanggung jawab pada saat beliau berdakwah. Poinnya adalah beliau menulis buku yang disebut dengan Al-Quran sebagai kitab cinta. Wah, kalau kamu belum pernah bukunya, nah, saya tunjukkan, ya. Ini terjemahan yang simpel, ya. Nah, mungkin kitab aslinya lebih besar dari ini. Nah, ini biasa penerbit itu kan nerbitin tipis-tipis saja, gitu ya, biar laku, ya. Jadi Syekh Al-Buti, Syria, ulama besar Syria, menulis kitab, salah satunya Al-Quran Kitab Cinta. Nah, ini relevan dengan topikmu, ya. Di jalan cinta aku bertumbuh. Ada banyak kosakata cinta yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Hub, Al-Bughd, Al-Mawaddah, Ar-Rahmah, ya, dan masih banyak lagi. Kenapa Al-Quran itu disebut kitab cinta? Ulasan tentang cinta itu sungguh sangat luar biasa. Salah satu hadis Rasulullah SAW berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min nafsihi wa mali. Tidak dikatakan beriman dia sampai Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari dirinya dan hartanya. Ini yang pertama. Hadis yang lain menyebutkan, "Thalathu man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 golongan. Jikalau kita berada di dalamnya, maka kita akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min malihi wa nafsihi. Sama, redaksinya mirip-mirip dengan yang tadi. Yang kedua, ia benci kembali kepada kemaksiatan seperti ia benci jika ia nanti akan diadab di neraka. Jadi ada upaya membenci kemungkaran. Ada ghirah pada diri kita. Yang pertama tadi, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tujuan. Bahasa Arabnya itu apa?
Biasanya digerakkan itu al-Islam dusturuna, Al-Quran dusturuna, gitu ya. Al-Islam dinuna, Allah wa Rasul ghoyatuna. Nah, itu tujuan itu ghoyah ya. Beda sama goyang ya, ini ghoyah. Jadi Allah dan Rasul kita jadikan sebagai tujuan. Maka tadi tidak dikatakan beriman sampai ia menjadikan dirinya punya visi yang jauh, yakni Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada yang lain. Yang kedua, ada ghirah, membenci kemungkaran. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, tidak khair, tidak ma'ruf, surat Al-Imran itu 104 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi al-khair bermakna al-khair bermakna ma'urifa hasanatun syar'an wa akhlak. Al-khair atau al-khairat adalah sesuatu yang diketahui atau yang disebut sebuah kebaikan, baik menurut syariat maupun menurut akal pikiran. Jadi itu al-khair. Al-Islam ya, Al-Quran wal hadis itu al-khair. Ma'urifah hasanatun syar'an wa akhlak. Yang kedua disebutkan al-ma'ruf, ma wajada fil mujtama' wa la yukhalifu syar'an. Apa yang dinilai baik di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebaikan itu tidak melanggar apa yang disebut baik oleh Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita melihat sebuah kemungkaran, sesuatu yang tidak khair dan tidak ma'ruf atau al-munkarat tadi, lalu kita tidak terbesit dalam diri kita dan pikiran kita, nggak tergugah, atau bahkan nggak peduli atau cuek, berarti nilai keimanan kita sangat rendah. Jadi Islam, menjadi muslim harus punya kepedulian sosial. Tidak hanya hal-hal yang logis, tapi sikap ia sebagai seorang muslim terhadap kebaikan dan kemungkaran itu sangat disoroti. Terkait dengan tema yang tadi itu, maka saya ingat dengan apa yang selalu dijadikan moto oleh teman-teman atau kalimat penutup ya, billahi fisabilil haq. Yang kedua apa? Fastabiqul khairat. Bersama Allah di jalan kebenaran. Kalau kamu sudah bilang billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, itu sesungguhnya menjelaskan positioning, statusmu, posisimu. Apakah kamu you are with us or you are against us? Nah, kira-kira begitu. Kamu di pihak kami atau kamu melawan kami, kan kira-kira begitu. Kamu di pihak Allah atau kamu musuh Allah. Kamu mendukung kebenaran atau menghalang-halangi kebenaran. Kamu
al-khairat atau menghalang-halangi al-khairat. Ya. Jadi billahi fisabilillah itu memperjelas positioning, gitu ya, ikrar atau deklarasi, gitu ya. Kalau pemuda itu bilang innal fata mayyaquluha anadha, gitu. Walaisal fata mayyaqulu kana abi. Pemuda itu adalah yang mengatakan ini loh saya, bukan yang mengatakan ini bapak saya, gitu. Ini kan jelas memperjelas positioning, posisi, status, identitas, atau bahasa yang itu keberpihakan. Cocok ya. Jadi harus jelas. Nah, di zaman globalisasi ini ada upaya gelombang mengedepankan relativitas. Ya. Semua disamarkan. Antara yang hak dan yang batil disamarkan, sehingga umat banyak yang terjebak. Antara yang mendukung dan yang tidak disamarkan, kira-kira begitu. Samarkan itu diversi ya. Samarkan. Jadi ada upaya gelombang wacana pengajaran spirit ilmuwan untuk menempatkan segala sesuatu itu dalam ranah relativitas. Padahal dalam Islam sangat jelas yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dah ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang membuatmu yakin. Dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jangan sekali-kali, ini ada syidahnya, fala takunanna, ada takkid, jangan sekali-kali atau pernah coba-coba menjadi orang yang ragu atau meragukan kebenaran dari Allah. Dalam surat yang lain disebutkan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran maka hancurlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang menerangkan tentang al-haq. Umar bin Khattab menyebutkan al-haqqu bila nidhamin yagribuhul batil bin nidhamin. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Artinya setelah ada pengetahuan kebenaran, ada keyakinan al-khair, apa yang disebut baik di sisi Allah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, wala yukhalifu aqlan, tidak melawan akal pikiran, logis. Jadi kalau kita kaji Al-Quran dan Hadis, spirit ajarannya sangat-sangat bisa dipahami, dinalar oleh akal pikiran yang suci. Nah, ini kosakata Kiai Dahlan itu
akal pikiran yang suci. Berarti ada akal pikiran yang kotor, gitu ya. Jadi kita mendekati Al-Quran itu tidak hanya dengan emosi, tidak hanya dengan kognisi akal pikiran itu, tapi juga dengan akal pikiran yang suci tadi. Mendekati kebenaran dengan akal pikiran yang suci. Kenapa kebenaran itu datang dari Allah? Karena alat yang digunakan untuk memahami kebenaran itu juga diberi oleh Allah, yakni akal pikiran dan hati. Dalam tafsir Gharibil Quran, al-Islam al-khairat bimakna, kebaikan-kebaikan yang dimaksud itu adalah al-Islam wa kullu ma yanfa'ul insan fi hayatihil ula wal akhirah minal iman wal amal shalih. Al-khairat bimakna al-Islam, agama Islam itu, dan segala hal yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupannya yang utama. Jadi hidup itu ada yang utama, ada yang tidak utama, gitu ya. Ada prioritas maksudnya, gitu ya. Ada tadi visi yang jauh tadi. Fi hayatihil ula wal akhirah. Ya, kehidupan dunia dan akhirat. Apa yang apa-apa yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupannya yang utama di dunia dan di akhirat, dari iman dan amal shaleh. Jadi dua hal itu yang disebut al-khairat, sesuai dengan Al-Quran, hadis, berisi hal-hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, serta tidak keluar dari koridor iman dan amal shaleh. Ini panduannya jelas sekali. Al-ma'ruf kullu ma 'arafahu syar' fa amara bihi li naf'i wa salahi lil fardi wal jamaah. Al-ma'ruf, segala hal yang ditakrifkan sebagai kebaikan menurut syariat dan memerintahkan dengannya kemanfaatan baik individu dan jamaah. Jadi kadang-kadang ada yang menurut kita baik, belum tentu jamaah menerimanya dengan baik, atau mungkin kadang salah tangkap dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa diskusi itu ada kebenaran subjektif, ada kebenaran objektif, gitu. Dia akan terverifikasi apa yang kita perjuangkan sebagai sebuah kebenaran individu, lalu dikonfirmasi oleh jamaah, lebih banyak lagi yang mengatakan kebenaran, lalu menjadi kebenaran yang objektif. Dalam ranah inilah, dalam ranah mengkreasi al-khairat dan al-ma'ruf, kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak hanya berlomba-lomba, tetapi kalau dikaji dari kosakatanya, istabaqa yastabiqu, bermakna terdepan, menjadi pionir dan pelopor gitu. Kalau lomba terus kalah itu kan enggak. Istabaqa wa fastabiqul khairat. Tapi ini lebih daripada itu, tidak hanya lomba, tapi di garda depan, di garda terdepan, pionir, pelopor, penerus dan sebagainya itu ya, bahasa yang itu ya, pelengkap, penyempurna dan sebagainya. Jadi ini istabaqa itu, kita harus menjadikan diri kita itu
terdepan dalam kebaikan. Jadi kreasi umat Islam ini apa ini? Kita harus tanya, gitu ya. Dalam sumbangsi kita terhadap peradaban dunia ini yang kita kreasi kok selalu agak telat, gitu kira-kira ya. Sana sudah 4G, sini baru 3G, kira-kira begitu ya. Atau hal-hal yang lain. Ini bisa dianalisis, gitu ya. Bisa kita perdebatkan lah, gitu. Atau mungkin kadang-kadang inovasi yang dimiliki oleh umat Islam itu mungkin juga di garda depan, tapi exposure-nya kurang karena kita kurang menguasai media. Saya perlu sampaikan di majelis ini, ada seorang doktor UGM, dosen yang keluar dari profesi dosennya. Ini menarik ya. Udah jadi dosen, doktor, keluar jadi dari profesi dosennya. Karena ia menekuni, dia seorang muslim yang taat, karena ia menekuni studi nuklir. Nah, kalau kita dengar kosakata nuklir itu kan sesuatu yang mengerikan, membahayakan. Kok selalu nuklir itu identik dengan senjata pembunuh massal, ya, weapon mass destruction, kira-kira begitu. Tapi si dokter ini, ia menekuni nuklir itu untuk kedokteran nuklir. Sampai ia menemukan microchip. Kalau komputer laptop itu ada chipnya ya. Ini lebih kecil lagi dari chip yang ada di laptop itu. Lalu itu inovasi itu dijadikan untuk transfer nuklir tadi itu dan digunakan untuk kedokteran di Yogyakarta ya. Nanti kamu cari di Google ya, namanya Bapak Joko Sasmito. Anaknya 3 atau 4 itu tidak sekolah, cuma SD, SMP, terus berhenti, lalu semua diajarkan dan menekuni studi nuklir, kira-kira begitu. Dan nuklir itu untuk kedokteran. Nah, ini buat anak farmasi ini mungkin sesuatu yang menarik juga untuk dicek ya. Mungkin di rumah sakit di Indonesia sudah mulai ada itu kedokteran nuklir, tapi skalanya kecil. Nah, yang ditekuni si bapak ini sudah kelas dunia, kira-kira begitu. Pada saat ia menunjukkan microchipnya ke seorang profesor di luar negeri, profesornya itu gak nyampe, kira-kira begitu. Waduh, itu temuan Anda ini sungguh luar biasa. Saya tidak bisa komentar. Nah, kira-kira begitu. Saking si profesor itu takjub dan mengakui, kira-kira begitu. Nah, bagi beliau ini potensi yang harus dikelola dengan baik oleh orang-orang baik, oleh muslim-muslim yang baik, kira-kira begitu. Karena kalau temuan ini jatuh ke tangan pendekar yang jahat, kira-kira begitu ya, ini membahayakan dunia. Ya. Jadi ada temuan-temuan oleh pemikir-pemikir muslim, cuma mungkin kurang exposure atau ya belum saatnya diekspos. Jadi kita berupaya untuk terdepan, menjadi pionir, pelopor. Termasuk tadi kedokteran nuklir. Yang menarik, kalau kita jadi pasiennya itu daftarnya, ngantrinya itu nggak pakai nulis, tapi direkam DNA-nya. Coba itu, ya, karena nuklir nggak bisa obat si A dipakai obat untuk si B, karena rekam jejaknya beda, DNA-nya beda, dan nggak bakal salah, kira-kira begitu.
Coba itu ngantrinya aja, daftarnya aja, terus pakai alat itu direkam semua pakai DNA. Selama ini DNA cuma dipakai untuk mengungkap pembunuhan, kejahatan, gitu loh. Ya itu cerita itu dilanjutkan nanti saja ya. Nah, yang pasti saya sudah kasih tahu dari namanya Pak Joko Sasmito. Cari di Google, nanti ada blognya juga anaknya. Ya, jadi kita memperjuangkan kebenaran, ya, menunjukkan posisi kita yang jelas di mana kita. Memang Islam itu akan kita rasakan betul manisnya kalau kita itu menegakkan nilai-nilai Islam itu pada diri kita dan memperjuangkannya. Ada banyak hal yang sudah masuk dalam pikiran kita itu, pengetahuan kita tentang Islam, tapi kita belum konsisten mengamalkannya. Nah, bagaimana istiqomah dan konsisten inilah butuh perjuangan. Contoh, kalau kamu tidak sepakat dengan sesuatu, lalu kamu berargumentasi, ya, dengan caramu dan argumentasimu. Kadang karena kita melawan arus, against the mainstream, lalu rekan-rekan kita sinis, gitu ya. Kenapa sih kok kontra, kira-kira begitu. Padahal kita juga berlatih bagaimana tadi mempertahankan apa yang menurut kita benar, termasuk argumentasinya tadi. Artinya mempertahankan argumentasi, berdebat, lalu mempertahankan kebenaran itu butuh perjuangan. Tidak sesuatu yang mudah. Nah, untuk generasi hari ini harus dikreasi sendiri bagaimana cara untuk melatih diri kita untuk menjadi insan-insan yang istiqomah, insan-insan yang jelas mempertahankan sebuah kebenaran, memperjuangkannya, memposisikan diri dalam menyikapi al-khairat dan al-munkarat. Oleh karena itu, di sini ada, saya hadirkan di sini kajian surah Al-Anfal ayat 60. Ya, surah Al-Anfal ayat 60. Ayat ini selalu dikaji oleh mereka dengan pemaknaan al-jihad, gitu ya. Kalau kajian-kajian jihad itu banyak merujuk pada surat Al-Anfal ayat 60. Jadi kalau kamu baca surat Al-Anfal dari 1 sampai akhir itu isinya perang, rampasan perang, mempertahankan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi kalau kamu membangkitkan semangat, baca surat Al-Anfal, gitu ya, langsung terbakar, minimal berkeringat, kira-kira gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi 'aduwallahi wa 'aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Al-ayat. Dan persiapkanlah olehmu untuk menghadapi mereka, menghadapi musuh-musuhmu, lahum mastata'tum min quwwah, dari apa-apa yang engkau bisa atau engkau miliki, min quwwah, dari kekuatan. Satu kekuatan.
wa mir ribatil khail, dan dari kuda-kuda yang tertambat. Kekuatan bimakna di sini al-quwah al-aqidah, al-quwah al-jasadiyah, kekuatan fisik, kekuatan akal, kecerdasan, dan kekuatan akidah. Atau kalau hari ini kekuatan itu tidak hanya 3 ini, bahkan juga dilengkapi dengan kekuatan perang, alutista, begitu ya bahasanya Menteri Pertahanan, gitu ya. Apa namanya itu? Tanpa awak, pesawat tanpa awak, begitu ya. Tiba-tiba khusus datang ngebom gitu, nggak ada pilotnya itu, langsung bisa di setting gitu. Nah, kita punya nggak itu? Kan gitu. Itu min quwwah. Wa min ribatil khair. Kalau dulu kekuatan perang itu dari kuda-kuda, kekuatan kudanya hebat nggak gitu? Ya sekarang ya bala tentaranya, tanknya dan lain sebagainya. Ya. Dengan dua kekuatan itu, min quwwah wa min ribatil khair, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Engkau dengan dua kekuatan itu menggemparkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh. Aduwallahi wa aduwakum, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh mereka yang baik secara terang-terangan menentang Allah, melawan kebenaran Allah, musyrik dan sebagainya, dan musuh-musuhmu. Jadi ada musuh yang nyata, ada yang musuh dalam selimut. Al-munafiqun, kayaknya baik, bersaudara, ternyata menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan terakhir, gitu ya. Ini musuh dalam selimut, ini juga harus diperhatikan. Artinya akan dilihat ini siapa yang loyal dan siapa yang tidak loyal. Loyalnya pada visi besar tadi, kepentingan umat, ya, atau hanya kepentingan individu. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim, dan musuh-musuh yang lain selain yang dua golongan tadi. Gitu ya. Ya kalau kompetitor kita Yahudi dan Nasara, jangan dikira mereka juga tenang-tenang saja pada saat umat Islam itu bergeliat, kan? Hari ini pada saat umat Islam di Palestina menyerukan untuk baris, semua orang harus baris, ya, menyerukan untuk baris untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa. Karena kalau nanti sudah baris lalu tetap ditembak, nah itu betul-betul kejahatan perang, kejahatan yang sangat biadab. Orang nggak melawan kok di perang, orang nggak bersenjata kok di perang. Jadi kita harus mempersiapkan tadi kekuatan tadi itu, baik al-quwah al-aqliyah, intelektual, al-quwah al-jasadiyah, fisikal, gitu, al-quwah al-aqidah, dan kekuatan-kekuatan yang bisa menggemparkan musuh-musuh Allah. Termasuk tadi itu, coba itu kedokteran nuklir, itu kan mengerikan sekali. Jangan sampai jatuh kepada pendekar yang jahat, kan begitu tadi ya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa-apa yang kalian infakkan di jalan Allah, maka akan dibalas oleh Allah dan engkau tidak akan terzolimi. Wa antum la tuzlamun,
dan engkau tidak akan dizalimi. Artinya segala kontribusi kita di jalan Allah itu akan berimplikasi pada kebaikan-kebaikan yang lain. Bahasa Ustaz Yusuf Mansur itu ada matematika Allah, nah, kira-kira begitu, yang nggak bisa dinalar oleh matematika dan fisika manusia, kira-kira. Ustaz Yusuf Mansur kan ngajarin berinfak terus dihitung, kan gitu toh. Lebih daripada teori hitungan itu, ada matematika Allah. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum, dan pasti akan dikembalikan, dibalas oleh Allah, wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan terzolimi atau dizolimi. Hadis Rasulullah terkait dengan mempersiapkan generasi yang ada, alimu auladakum ar-rimayah was-sibahah wa rukubal khair. Rasulullah dulu bersabda, ajarilah anak-anakmu ar-rimayah, seni memanah, lempar panah, ya termasuk mungkin lempar lembing, ya. Ar-ramyu itu lempar, maksudnya itu memanah, ar-rimayah. Was-sibahah, renang, biar fisiknya itu prima. Saya punya anak kecil sekarang ini, harus bagaimana dilatih biar fisiknya itu tahan gitu. Tapi kadang-kadang ibunya itu, aduh kasihan gitu, karena nebus sedikit kasihan kan gitu ya. Gimana mau tahan banting gitu kan? Nah, ini juga masalah gitu ya. Jadi ajarlah anak-anakmu ar-rimayah, memanah tadi, wasibaha, berenang biar fisiknya oke. Warukubal khair, naik kuda. Jadi kalau kemarin Mas Prabowo naik kuda itu ya luar biasa juga. Tidak semua orang bisa naik kuda, ya. Jadi ar-rimayah, latihan perang. Kenapa di negara-negara seperti Korea Selatan ada wajib militer? Ya. Tahun pertama, tahun kedua jadi mahasiswa itu latihan fisik, latihan disiplin. Nah, kita ini beda-beda tipis saja gitu ya. Karena memang kadang-kadang enggak disiplin, padahal disiplin itu mahal. Nggak bisa orang yang tidak berdisiplin lalu dengan serta-merta berubah jadi disiplin, butuh waktu. Tapi kalau nilai disiplin tadi itu lalu ditanamkan dan menjadi kekuatan yang luar biasa, apalagi kalau menjadi social capital umat, ya, modal sosial umat. Umar bin Khattab mengatakan, an-nas a'da ma jahalu, manusia itu adalah musuh atas apa-apa yang mereka tidak ketahui. Coba kamu dikasih laptop yang canggih sekali ya, yang baru rilis, tapi kamu nggak bisa pakai. Coba itu, hal yang canggih itu lalu menjadi beban buatmu, kan gitu. Nah, ini yang dimaksud ada majahalu. Maka kita harus mengurangi kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Maka harus ada prioritas mana yang harus kita kejar, kan gitu. Kalau kita buta tentang Islam, lalu harus kita dalami. Kalau kita buta tentang Quran dan hadis, juga harus jadi prioritas. Jangan sampai akhir hayat makin tua selalu saja mengaku masih awam, gitu ya. Hari ini mu'alaf, 15 tahun lagi mu'alaf, gitu ya. 25 tahun mu'alaf, masa orang awam terus? Kan gak naik kelas namanya, ya. An-nas a'da majah. Ini sudah mau jam 7 ini, gimana ya? Dilanjutkan? Dikit-dikit aja ya.
demografi Indonesia, generasi muda berada pada persentase yang paling besar. Jadi generasi di atas kita sebentar lagi cepat-cepat pensiun gitu, naik ini, yang muda-muda makin banyak gitu. Maka ini harus disiapkan. Jangan sampai bonus demografi pemuda tapi potensinya tidak optimal. Tersirat dalam surat Al-Imran ayat 119 sampai 122, Yahudi tidak akan pernah senang melihat umat Islam menang dalam perjuangannya. Oh, ini kok salah tulis ini ya. Jihadnya, ini bukan jihadnya ya. Jihadnya melawan musuh-musuh Allah dan makhluknya, gitu ya. Deklarasi pimpinan Yahudi di abad 20 adalah menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, menjadikan jamaah sholat subuh itu sepi. Nah ini ya, kita cek di masjid kita, kalau belum ramai harus kita ramaikan, gitu ya. Jadi Al-Quran tadi yang disebut dengan kitab cinta tadi itu, kalau kamu gali, lalu kamu temukan ada banyak kisah cinta, ada banyak pesan cinta yang menggugah, bukan cinta-cinta amor gitu ya, tapi cinta yang menggugah gitu ya. Bagaimana cinta itu membuat kita istiqomah, bagaimana cinta itu membuat kita makin hati-hati gitu ya. Cinta sumber konsistensi. Nah, bukan begitu. Al-hub menjadikan kita, membuka kita menjadi makin istiqomah. Yang mengkhawatirkan Yahudi dan Nasrani adalah jika jumlah jamaah subuh sama ramainya seperti jumlah sholat maghrib. Jadi Yahudi dan Nasrani itu khawatir itu. Kalau jamaah subuh itu sama jumlahnya dengan jamaah masjid, wah, umat Islam depan kita ini sudah sungguh luar biasa. Nah sekarang belum nih, ya. Mereka belum terlalu takut, tapi harus kita upayakan. Kebangkitan umat Islam sangat ditakuti dan disegani. Mereka menghalalkan segala cara untuk melakukan pelapukan, pengeroposan umat Islam, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya. Jangan disangka teknologi yang diproduksi dalam skala massal itu juga tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan Yahudi dan Nasrani. Ya, bagaimana teknologi menjadikan umat terlena, kan gitu ya, dengan prioritas-prioritas. Pesan Kiai Ahmad Dahlan, hidup hanyalah sekali untuk bertaruh. Kita taruhan nih di dunia nih, sekali aja. Pertanyaannya, akan bahagiakah kita kelak atau sengsarakah kita kelak setelah mati? Jawabannya ada pada dirimu sendiri, dijawab dengan akal pikiran dan hati dan akal yang suci tadi itu ya. Daya tarik umat Islam, personifikasi umat Islam secara penting harus termanifestasi dalam nilai-nilai. Jadi kita sebagai muslim itu harus menghadirkan sifat basyir, pemberi kabar gembira, menggerakkan, gitu ya. Wa nazir, pemberi peringatan, tegas, melihat kemungkaran, gitu. Da'iyan, berdakwah atau menjadi dai. Yang ketiga, yang keempat, sirajan munir, pelita yang terang, pencerah, sang pencerah. Gitu ya. Ini udah Muhammadiyah banget ini, udah keadaan banget. Jadi muslim harus punya personalities, kepribadian yang ada dalam dirinya sebagai basyirah wa nadhirah da'iyan wa sirajan munir. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Oh, ini terakhir ya. Warning, hindari citra buruk umat Islam.
media mengekspos hal-hal yang sifatnya parsial, itu teroris, pemberontak, yang mengancam. Ini bagaimana citra itu kita harus lawan, harus kita hapuskan dengan wajah-wajah Islam yang menyejukkan, gitu ya. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam itu anti kemiskinan tapi pro mustadafin. Nah, ini didiskusikan ya. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mungkin ada teman-teman yang ingin kuliah seperti itu, kalau terkunci, sangat silakan untuk kuliah, tidak sedia Pak. Sesudah mungkin barangkali belum sebentar ngajar ini, jikalau masih berdatang sampai kemudian ini bisa teman-teman yang disampaikan ke semakin bermanfaat. Barangkali ada istimewa atau yang tidak ingin bertanya, kami persilahkan seperti itu. Mungkin dari Imawan Ferry kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana kita mendapatkan cinta yang hakiki? Karena kan cinta yang hakiki katanya kan kepada Allah. Nah, itu bagaimana langkah-langkah kita itu untuk mendapatkannya? Ya, terima kasih. Jadi cinta yang hakiki itu cinta yang sangat mendalam, mengedepankan kecintaan kita lebih kepada Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Perangkatnya sudah diberi oleh Allah dengan al-aql wal qalb. Dua potensi ini harus kita optimalkan untuk menjadikan kita meraih apa yang disebut dengan cinta hakiki tadi. Kadang kita tidak satu istiqomah dan konsisten dan tidak jujur kadang-kadang. Apa yang sudah kita dapatkan sebagai sebuah hidayah, petunjuk, tidak hanya agama Islam, tapi petunjuk akal, pikiran dan hati itu, tapi kita tidak perjuangkan, sehingga tidak makin mendekatkan kita untuk meraih sebuah cinta yang hakiki. Jadi makin kita berupaya satu mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, dan kita pahami betul dengan potensi al-aql wal qalb, lalu ada upaya untuk mengikuti suara hati tadi itu dengan istiqomah, penuh dengan perjuangan, bahkan berkorban, maka baru itu akan kita raih. Tanpa itu, tanpa perjuangan, pengorbanan, ada prioritas-prioritas, maka makin lama kita meraih apa yang disebut cinta hakiki. Kenapa kita perlu tanamkan kecintaan pada Islam itu sejak dini, begitu? Agar sejak dini itu sudah betul-betul punya mental untuk menjadi juara, untuk menjadi muslim-muslim yang sangat percaya diri dengan apa yang ia pilih sebagai agama itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Jadi makin kita pupuk potensi cinta kita kepada Allah itu sejak dini, maka makin cepat kita meraih apa yang disebut dengan cinta hakiki. Kalau tadi saya beri contoh, hari ini kita melihat kebaikan, lalu kita tidak terbuka untuk juga berkontribusi. Kok hari ini kita melihat kemungkaran juga tidak terbuka untuk merespon, begitu? Lalu kita masih jauh gitu dari cinta yang hakiki. Mungkin ukuran-ukurannya bisa di list gitu ya. Lalu ada prioritas-prioritas. Nah, masing-masing dari kita sangat bisa mengukur sampai hari ini
kita sudah berbuat apa, kita sudah berjuang apa, mengorbankan apa, karena begitu. Kiai Dahlan hampir menjual semua asetnya untuk perjuangan. Kiai Fakhruddin, A.R. Fakhruddin sampai akhir hayatnya tidak punya rumah yang megah, nah, kira-kira begitu, dan meninggalkan warisan yang banyak, tidak, karena semua aset yang dia miliki juga banyak dikontribusikan untuk perjuangan. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Ya, kalau mahasiswa selalu bilang kita harus prihatin. Prihatin itu bisa bersifat mutlak begitu, memang prihatin adanya, atau prihatin yang kita kreasi. Kita itu harus dibenturkan untuk menjadi terdesak, kira-kira begitu. Merasa terdesak kok, baru kita bangkit, kan gitu ya. Kan kalau kita santai-santai saja, maka tidak ada kebangkitan, inovasi. Kalau kamu tiba-tiba dihadapkan dengan sesuatu yang terdesak, lalu kamu tiba-tiba kreatif, gitu ya. Kamu nih, saya kasih waktu 2 jam untuk ngehafalin mungkin berapa ayat surat Al-Anfal gitu. Nah, kalau dipaksa bisa, gitu kan? Gak dipaksa nggak bisa. Memang kadang-kadang kebaikan itu selain dinalar dengan ilmu, juga harus ada upaya untuk dipaksakan sedikit demi sedikit. Maka kata orang Sunda, doanya itu ditambah Allahumma paksakeun, gitu ya. Dia memang, ya Allah, saya itu biar bisa memaksa diri saya untuk berbuat baik gitu, lebih punya poin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barangkali dari Awami adakah masih? Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman salah satu orang terpilih pada pagi hari ini untuk menghadiri Allah. Saya yakin Allah ini kawan-kawan mengerti sesuatu, Allah ini kawan-kawan mengerti sesuatu, Allah ini kawan-kawan berbuat sesuatu untuk Indonesia. Misalnya tadi saya simpulkan bahwasanya terdapat visi besar dalam bangsa ini dan kehidupan ini yang bisa didongkrak oleh orang-orang Indonesia, berawal dari pemuda yang harus mempunyai bekal-bekal kehidupan untuk muslim Allah yang tidak sembarangan, sehingga sesuai Quran tadi harus butuh cinta yang yaitu cinta yang mengutamakan Allah dan Rasulnya, yang tidak sembarangan diperoleh kecuali dengan perjuangan yang sungguh-sungguh penuh asam manis garam semuanya yang akan terlibat akan berproses dalam perjuangan dakwah kita di NL maupun di negara lain menjadi pilihan kita. Terus dalam kesempatan berdakwah dengan jalan cinta yang akan menjadi semua cinta. Terima kasih. Banyak dari kami sebuah cara mungkin waktu waktu tak menjadi seperti saat kita untuk bersama-sama kajian pada pagi hari yang berjalan dalam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Di kampus mana nih? Kampus 3. Iya, anak kita juga sih. Oke. Segera aja suratnya atau nanti SMS saya biar saya lihat. Tulisan dulu Mas. Nomor saya dicatat. Nanti. Oh, nggak apa-apa ya? Yang ini bukan keluar SMS. Iya, yang masih itu. Satu lagi dicatat, satu lagi. Mentari 0815 924 7031 23
23 kayaknya sih belum ada agenda ya. Oke. Syukur. Ya. Mas namanya siapa, Mas? Irwanto. Irwan ya, Irwan. Tinggal di mana? Saya kalau di Jogja di Ngampilan. Ngampilan dekat Dahlan. Ya. Timur, Pak. Timur juga ya. Ngampilan. Gimana, Mbak? Boleh minta Pak? Oh iya boleh. Yang tadi ya. Iya. Wow. Jurusannya apa, Mbak? Biologi. Oh, biologi. Pendidikan apa MIPA? Ini Pak. Oh, MIPA. Ya. Sudah lebih banyak ya MIPA sekarang ya? Iya, biologi murni itu siapa ya dosennya yang saya kenal? Hah? Bu Listi. Kalau Pak Hadi apa? Murni. Murni ngajar murni juga ya? Ya Pak Hadi Sasongko ya. MIPA. Biologi murni. Pak, kalau menurut Bapak, kenapa pula Islam di misalnya kayak di Amerika kayak gitu Pak, mereka lebih cenderung mudah ke arah jihad yang ekstrim gitu ya? Yang pertama selama ini karena memang warga muslim sana itu banyak yang generasi ketiga, artinya keturunan Middle East, sehingga dia mengetahui fahamnya sih Islam itu Arab oriented, nah, kira-kira begitu. Itu satu. Yang kedua memang keterbatasan alternatif, ya makanya mereka juga harus tahu wajah Islam Indonesia, wajah Islam Malaysia, gitu ya, dinamika itu. Gitu. Tapi sekarang sudah lebih mending ya. Di Amerika itu salah satu imam masjid besarnya itu orang Makassar tuh. Namanya kamu cek tulis itu Syamsi Ali. Dari mana? Ya. Mana? Kamu satu ya? Itu kampus 3? Satu psikologi ya. Oh, psikologi. Acaranya tapi kampus 3 ya? Oke. Karena ini semuanya. Ya, oke. Ya. Terima kasih sudah hadir. Syamsi Ali ya. Syamsi Ali. SY. Syamsi Ali. Nah, itu salah satu imam masjid di Washington. Orang Makassar itu. Nah, dia banyak bercerita itu. Ya, kenapa mereka satu misunderstanding, kesalahpahaman gitu ya, termakan media kan gitu toh. Terus karena media exposure itu terlalu kencang gitu. Bahkan pemberitaan tidak berimbang dan lain sebagainya, sehingga yang mereka konsumsi hanya info yang terbatas kan gitu. Contoh umpama Indonesia yang dia tahu cuma Abu Bakar Basir aja, nah gitu repot kan gitu. Nah itu juga yang membuat pemicu, karena memang yang diekspos berita-berita yang seperti itu. Jadi perlu ada perimbangan informasi. Kenapa kita butuh duta-duta Islam yang bisa menjelaskan gitu, wajah Islam, kebenaran Islam dan sebagainya itu salah satunya. Ada beberapa buku yang bicara tentang itu, Mbak. Boleh saya catat juga Judulnya. Said Kutub ya, Said Kutub. Terjemahannya apa ya? Judul bahasa Inggrisnya Islam _2 The Misunderstood Religion. Jadi agama yang paling banyak disalahpahami itu Islam. Nah, kira-kira gitu. Itu udah ada terjemahnya itu. Saya lupa judulnya apa ya terjemahannya. Itu satu. Tapi itu kan lama ya, agak lama itu. Yang baru-baru itu